Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi ini pertama kalinya aku ngajar di Study Group GDGOC Telkom University Bandung. Jadi pertama-tama aku mau kenalan dulu ya. Nama aku Muhammad Darel Prawira. Aku biasa dipanggil Darel. Asalku dari Jakarta dan aku di TELU jurusannya itu S1 Informatika angkatan 2021. Angkatan akhir ya. Nah, teman-teman, jadi eh, aku di sini jadi mentor and curriculum di bagian mobile development. Nah, untuk mobile development-nya sendiri, backgroundku tuh nggak lama-lama banget ya. Masih terbilang masih baru lah. Jadi aku mulai itu di Desember 2023, teman-teman. Jadi awalnya tuh aku nggak langsung ke mobile development. Fokusnya tuh nggak langsung ke mobile development. Jadi aku pas kuliah tuh sebenarnya eh bisa dibilang bisa ngoding, ngerjain praktikum tuh bisa. Cuma kalau disuruh bikin sesuatu tuh ya nggak bisa ngerjain lah kayak gitu. Jadi aku waktu pas dapat tugas-tugas di kelompok tuh aku bagiannya di desain, di UI UX. Nah, pas dari situ eh barulah nyoba-nyoba ke web dev, aku nyoba-nyoba web dev, terus berhasil bisa bikin pe- apa ya, website personal. Di situ lumayan seneng kan. Nah, terus aku dapet temen juga eh, yang di Mobdev ini dan aku nanya-nanya cara gimana. Nah, ya udah aku belajar dari dia. Ya udah dapet dah Mobdev ini yang jadi salah satu senjata aku ya untuk menempuh dunia kerja nanti gitu. Jadi dan aku juga di Mobdev ini nggak langsung Flutter. Jadi aku sebelumnya itu di Android development, teman-teman. Jadi aku native, aku pakai Kotlin dan sebelumnya itu aku ikut Bangkit Academy 2024 yang dimulai Februari. Nah, di situ aku dapat distinction graduate, lalu sambil ikut juga lab-lab di informatika namanya Motion Lab ya, guys. Nah, di situ aku juga belajar Flutter. Jadi aku sekaligus belajar ya kan. Belajar Kotlin juga, belajar Flutter juga. Nah, di situ ya aku ngelihat lah ada beberapa perbedaan ya di multiplatform ini sama di native itu. Tapi ya bagus lah untuk belajar dua-duanya tuh ya nggak rugi lah. Jadi teman-teman kalau yang mau belajar native silakan guys. Native tuh masih powerful. Flutter juga powerful. Nah, teman-teman yang mau connect sama aku ada LinkedIn, GitHub, dan Instagram. Username-nya sama ya, Dapraus. Silakan di search saja di LinkedIn /Dapraus. GitHub semua Dapraus, Instagram semua Dapraus. Oke, oke. Pertama-tama ini link PPT-nya guys. Boleh di scan kalau ada yang mau lihat-lihat kita belajar apa hari ini. Kita mau ikut eh, sama flow aku aja. Oke, di sini nanti kita lebih banyak explore ya guys. 3, 2, 1. Oke, aku lanjut ya. Oke, pertama-tama kita pemanasan dulu nih guys. Kita kenalan lagi. Kemarin sama Kak Bintang udah belajar pengenalan sama Flutter ya. Sekarang pengenalan lagi buat pemanasan. Karena materi selanjutnya akan langsung terjun ke Flutter Widget, teman-teman. Oke,
Pertama-tama apa sih Flutter itu, guys? Nah, jadi Flutter itu adalah framework open source yang dikembangkan oleh Google. Nah, jadi teman-teman sebelumnya yang belajar Dart, Dart itu adalah bahasa pemrogramannya, teman-teman. Nah, framework yang digunakan ini adalah Flutter. Nah, Flutter ini digunain untuk membangun aplikasi mobile, dan mobilenya ini bisa dua platform, teman-teman. Ada di Android dan iOS. Wow, jadi dan ada juga bisa bikin web dan juga desktop app dalam satu basis kode. Nah, kebayang nggak tuh gimana caranya, ya kan? Terus apa sih yang Flutter lakukan? Jadi Flutter ini dia membangun UI untuk aplikasi, lalu memprovide alat dan UI libraries, lalu ya membuat aplikasi, membuat aplikasi mobile, web dan desktop. Oke. Nah, di sini teman-teman kalau masih ada yang bingungin Flutter sama Dart bedanya apa sih? Atau Flutter Dart itu sama ya kayak gitu. Oke, Flutter Dart di sini teman-teman. Jadi Dart itu bahasa pemrogramannya dan Flutter itu frameworknya. Jadi Flutter eh, ngegunain bahasa Dart gitu. Jadi teman-teman kalau pakai Dart itu nggak harus untuk Flutter. Jadi teman-teman kalau mau buat web atau mau buat eh, apa ya suatu aplikasi pakai Dart tanpa Flutter itu bisa, teman-teman. Jadi Flutter ini frameworknya, kerangka kerjanya. Jadi kebetulan aja Flutter pakai Dart gitu. Eh, oke, lanjut. Nah, jadi di sini mungkin ada yang masih belum paham untuk Flutter sama Dart itu bedanya apa. Nah, baru kalau di selanjutnya ini ada Flutter versus React Native. Nah, baru di sini ada perbedaannya, teman-teman. Ini yang harus dibedain, bukan yang tadi ya, guys. Jadi, eh oke. Jadi di Flutter ini sama React Native ada perbedaannya. React Native ini lahir duluan, teman-teman. Di 2015 dia rilis. Ini nggak tahu ya ini benar atau enggak. Ini aku dapat dari QLogic. Flutter ini baru lahir di 2017. Nah, perbedaannya React Native itu pakai JavaScript ya. Yang WebDev biasa pakai JavaScript kan ya. Nah, itu dia bisa bikin Android, iOS, web apps. Multiplatform juga sama kayak Flutter. Terus dia apa lagi nih? Nah, di sini perbedaannya, teman. Native Appearance. Jadi eh, React Native itu eh, pakai JavaScript untuk komunikasi ke native komponennya, teman-teman. Jadi kalau kalian develop pakai React Native, misal kalian fokusnya tuh pas develop tuh ada di Android. Nanti pas dia di launch di iOS, nah mungkin ada perbedaan tuh kayak, wah aplikasinya kayak bukan aplikasi iOS nih, kayak gitu. Jadi kayak atau nanti atau kalian develop di iOS, terus pas di launch di Android kayak ada perbedaan gitu, kayak nggak cocok aplikasinya di Android kok kayak gini. Nah, kalau di Flutter tuh enggak, teman-teman. Jadi kalau di Flutter ini dalam satu basis kode itu dikompil ke semua native. Jadi di Flutter ini eh, kalian tuh nggak ngelihat ada perbedaan gitu. Jadi bagusnya di situ. Jadi di Android kayak gini, di iOS juga kayak gini. Sama gitu. Jadi dia eh, bagusnya di situ jadi native appearance-nya gitu. Jadi si Flutter tuh has access to device core functionalities kayak gitu. Nah, di sini ada hot reloading ya. Penting banget nih buat development. Buat mempercepat development juga. Lalu di sini ada performance comparison. Nah, kayak size aplikasi tuh dia lebih rendah si Flutter ini, lebih kecil. Lebih kecil kan lebih bagus ya, guys.
FPS juga dia udah 60 FPS. Terus penggunaan memori lebih rendah lebih bagus nih guys. 125 megabyte. Ini pas scrolling. Oh ya, ini untuk list view ya guys ya. Eh, Lalu ada CPU usage. Nah, di sini juga ada eh apa nih? List view iOS performance comparison. Ya, sama guys. Ini memori nih guys. Perbedaan memorinya tuh. Flutter tuh lebih efisien dan performanya lebih mantap. Oke. Oke, kira-kira begitu. eh Mari kita mulai perjalanan kita ya di Flutter. Oke, sebelum itu kita persiapan dulu ya guys. Siapin file Explorer kalian. Sekarang kita buat project dulu guys. Flutter create. Kak itu apa? Share screen-nya cuma di PPT doang. Oh iya. Oke, thank you Edsel. Ini bisa nggak, ya? Kalau ini? Nah, itu bisa Kak pindah-pindah ini. Oke, siap. Thank you Edsel. Oke, guys. Dibuka ya file Explorer kalian. Lalu kita buat Flutter project dengan cara menuliskan Flutter create. Nah, setelah ini kita nulis nama project ini. Kita namain GDG. OC app. Ini nama aplikasinya, bebas terserah kalian. Kita pindah ke file. Kita buka di VS Code. Oke, setelah itu ini dikecilin lagi. Kalau nggak salah bisa langsung bikin di VS Code juga kan ya Kak? Pakai Ctrl Shift P terus klik Bisa, Flutter bisa. New Project. Bisa, bisa Edsel. Harus Kebetulan soalnya di ditekan. Windows bukan di Mac. Oh, iya ya. Oke, oke, Excel. Bisa, bisa. Silakan yang mau di VS Code, boleh. Selanjutnya kita siapin device. Ya, maaf Kak, berarti ini lewat saya pakai Android Studio nggak apa-apa juga kan Kak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Aman, aman. Sekarang kita pilih device-nya dulu ya. Siapin device-nya dulu. Di sini aku pakai medium font aja. Alright, di sini. Oke, teman-teman yang eh, masih loading emulatornya, boleh sambil ditunggu aja sambil dengerin aku ya. Oke. Jadi di sini guys, kita sudah punya project Flutter. Nah, di sini ada udah ke generate berbagai folder ya. macOS, Linux, Android, iOS. Nah, di Flutter itu folder utamanya ada di lib. Di lib ada main.dart. Nah, di sini di mana aplikasi kalian di running, teman-teman. Nah, di sini ada void main run app my app. Nah, ini sebenarnya udah ke generate ya, guys. Ini bukan aku yang nulis. Jadi ini udah defaultnya Flutter. Kalau bikin project dia udah bikin kayak gini. Jadi di running aja kita lihat harus error ya. Karena akhir-akhir ini Flutterku ada
error terus nih guys. Harus diubah Gradle-nya. Kita tunggu aja. Oke. Oh bisa. Oke. Di sini kita udah connect tadi ya dengan mengklik run di atas Voidman. Eh kita udah connect ke emulatornya dan Flutter defaultnya dia nyediain ini nih halaman ini. Dia ada app bar, lalu body dan floating action bar. Oke, nanti kita belajar lebih detail selanjutnya. Kita lihat-lihat dulu ya proyek yang disediain Flutter. Oke, jadi di sini ada my app ya. Dari void main di running my app. Nah, berarti ini nih yang utamanya nih. My app. Nah, di my app ada eh, method build lalu return material app. Nah, jadi material app ini rootnya guys. Rootnya aplikasi. Nah, di sini ada home yaitu nanti nyambung lagi ke my home page. Nah, di sini dia pakai stateful widget ya. Nanti kita belajar lagi lebih dalam. Nah, jadi eh, saat running Flutter itu di running untuk material app-nya, lalu dikembalikan lagi ke home. Nah, di home ini kita di mana meng-define UI-UI-nya guys. Nah, di sini ya. Ini mungkin aku delete-delete dulu biar lebih jelas. Oh iya, untuk sesi ini kita mungkin pakai stateless dulu guys biar cepet ya. Nah, ini contoh buat stateful dulu. Oke, kira-kira gini guys. Syntax Flutter. Lumayan beda ya sama Dart ya. Dia kayak gini. Nah, di sini my homepage di mana kita nge-define UI-nya guys. Kayak up bar, scaffold, center column, bla 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 bla. Oke. Nah, di sini kalian juga udah bisa nambahin angka ya karena ini stateful. Oke, kita lanjut. Pertama-tama kita belajar layout widget. Yang pertama kita explore adalah kontainer, teman-teman. Kontainer ini adalah widget dasar eh, yang dimana kita gunain ini untuk buat area untuk nampung widget lain, teman-teman. Jadi di sini kontainer ini punya child. Nah, dia child itu bisa menampung widget lain. Jadi misal kalian punya kotak, dia bisa ngisi teks lagi. Nah, kayak gini nih. Nampung nampung widget lain. Nah, kontainer ini bisa memiliki berbagai macam properti seperti ukuran, margin, padding, warna latar belakang, border, dan lain-lain yang memungkinkan kamu untuk mengatur tampilan dan posisi widget di dalamnya. Oke, kita coba ya guys. Nah, mungkin ini aku coba ganti ya jadi STL aja atau biarin deh STF. Kak, aku mau tanya, Kak. Boleh, boleh. Eh, jadi ini Flutter itu masuknya yang application ya, bukan yang empty itu ya, buat bikin Flutter itu, yang Flutter. Empty. Iya, soalnya kalau yang di VS Code tuh dia ada banyak pilihan buat new project-nya itu. Oh ya, boleh. Ya, sebenarnya aku biasa empty sih itu. Tapi ini kayaknya yang application deh. Kalau yang empty soalnya cuma Iya. isinya Heeh. cuma Ini application, bener. cuma buat konteks doang biasa. Iya.
Ini yang application. Jadi udah disediain ini ya. Apa? Banyak ini dan pubs requirement juga kayak gini nih. Nah, biasanya sebenarnya aku yang empty biar Oh, nggak ada komen-komen kayak gini. Males ngapusinnya kan. Gak apa-apa. Diikutin aja disamain boleh. Oke, kita bareng-bareng ya guys. Kita explore. Floating action button kita buang juga. Oke, kita namain dulu deh. Text GDG OC tell you. Oke, kita mau buat kontainer. Eh, caranya jadi strukturnya teman-teman. Kita harus punya scaffold. Tadi kan sebelumnya kita eh, ngeluarin material app ya. Material app di mana itu rootnya. Dan material app itu dia belum punya wadah. Nah, kita butuh scaffold, teman-teman. Jadi, pas ngedefine UI, kita nge-return scaffold untuk menjadi wadah, wadah aplikasinya. Jadi kayak gini. Coba ya, return. Kalau nggak pakai, nah, kalau nggak pakai scaffold dia kayak gini, teman. Belum ada wadahnya, makanya kita butuh scaffold. Nah, di scaffold ini ada banyak yang bisa kita taruh, seperti up bar, body, bottom navigation bar, bottom sheet, drawer, dan lain-lain. Nah, mungkin kita mulai dari up bar ya. Eh, apa tadi ya? Oke, kita bikin up bar, background color ini sesuai tema ya. Atau kalian bisa ganti. Namanya colors. Nah, di sini ada banyak warna yang bisa kalian pakai. Kita pakai green. Oke, oke, kita fokusnya ke kontainer dulu ya guys. Jadi kita taruh kontainer itu di body. Kita bikin center dulu guys, biar di tengah. Atau gini, kontainer dulu. Kontainer. Oke. Nah, sebenarnya kita ini udah punya kontainer teman-teman. Cuma nggak kelihatan ya. Coba kita warnain dulu. Kita kasih ukuran juga. Nah, di kontainer ini cara warnanya itu pakai decoration teman-teman. Box decoration. Kita kasih warna colors, amber. Oke. Nah, cara bikin kontainer kayak gini teman-teman. Nah, gimana cara kita bikin kontainer lagi nih? Nah, nanti ada namanya flex layout widget teman-teman. Tapi kita belum sampai situ, kita belajar satu-satu ya. Nah, kita sekarang mau belajar buat teks. Nah, teks ini adalah widget yang digunakan untuk menampilkan teks di layar. Widget ini memungkinkan kamu untuk menampilkan teks statis atau dinamis. Nah, jadi kalian bisa buat teks. eh Caranya simple dengan memanggil teks saja ya. Langsung keluarin stringnya, lalu bisa styling juga nih pakai text style. Bisa ubah-ubah font size, font weight, color, dan masih banyak yang lainnya guys. Kita hapus dulu kontainer. Kita eh, panggil teks ya. Lalu coba kita keluarin GDG. OC. Oke. Oke, keluar ya teman-teman GDG OC. Nah, cara gedenya gimana nih? Terlalu kecil kan? Kita cari. Nah, oke. Nah, teman-teman cara ngeluarin ini nih kalau di macOS itu Control spasi. Kalau di
Windows apa ya? Ada yang bisa bantu nggak? Alt Eh, spasi style, apa? style bukan Kak. Apa tuh? Tadi apa Kak pertanyaannya? Ngeluarin ini nih, autocomplete-nya. Tadi kan, nah ini kan nggak ada kan, ya autocomplete ya. Di Windows gimana caranya? Kalau nggak salah pakai ALT spasi, Kak. Oh, oke, thank you. Siapa itu? Edsel ya? Edsel lagi atau siapa itu? Tes pasti nggak jalan sih di saya. ALT spasi nggak bisa. Saya sih biasanya pakai ALT spasi, Kak. Atau kontrol spasi. Alt Kontrol enter spasi. bisa nggak? Alt enter. Enter. Nggak jalan juga. Oh, Oke, coba kita ketik manual aja ya, yang belum bisa untuk autocomplete-nya. Jadi, Ya kontrol spasi yang bener. oke. Thank you, thank you. Nah, di autocomplete ini kita bisa ngecek nih, apa aja sih yang bisa kita lakuin. Nah, ini juga best practice ya, daripada kita bolak-balik dokumentasi. Sebenarnya dokumentasi juga bagus sih. Jadi kita jadi ngebaca. Kita ke dokumentasi dulu deh. Nah, dokumentasi di sini bagus-bagus guys. Nah, lengkap. Kita pengen building layout. Nah, di sini kalian bisa belajar nih. Nah, teman-teman yang nggak dapet mata kuliah Flutter, kalian belajar di sini nih. Udah lengkap, bisa bikin kalian jago. Sebenarnya ada juga material apa ya? Material apa ya? Flutter, coba Flutter container. Oh ini. Nah, di sini lengkap guys. Kalian bisa coba-coba. Nah, ini ada contoh-contohnya juga nih. Nah, buat yang penasaran nih ada videonya juga, bisa ke apiflutter.dev. Nah, ini juga ada docs.flutter.dev. Oke, tadi kita di teks, kita lanjut ya. Cara stylingnya kita buat text style. eh Kita butuh parameter style, lalu menggunakan text style. Nah, di text style ini banyak yang bisa kita lakuin juga. Ada background color, font size, font family, font weight, dan lain-lain. Foreground height, kayak gitu ya. Nah, kita mau coba ganti warna, colors, dot red, coba. Oke, dia berubah ya guys. Nah, kalau mau tambah gede fontnya, bisa dikasih font size. Nah, ukurannya di sini satuannya double guys. Jadi kalian bisa 40 aja atau 40,5 juga bisa guys. Jadi di sini double. Cara tahu gimana? Di cek lagi dengan cara tadi kontrol spasi ya. Font size coba. Salah. Nah, tadi font size mana? Nah, font size di sini mintanya double. Jadi kalian yang bingung, yang nggak tahu mau isi apa parameternya. Jadi di sini kalian bisa lihat ya. Nah, ini kayak font family kan isi apa font family ya? Nah, ini ternyata string nih. Nah, tinggal cari tahu string string kayak gimana yang dibutuhin. Nah, atau head isinya kayak gimana ya? Ini ternyata double. Jadi kalian bisa cek-cek aja untuk mempermudah kalian ya. Nah, ini text decoration. Ada nggak text decoration? Nah, ada ya. Tuh. Jadi harus banyak explore di sini guys. Kalau mau jago. Kita lanjut. Ada button. Nah, button ini seperti namanya adalah tombol ya guys. Jadi eh, di button ini digunakan untuk memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi yang melalui aksi-aksi tertentu. Seperti menekan tombol untuk melakukan sebuah perintah atau navigasi gitu guys. Oke, jadi di Flutter ada elevated button yang bisa digunain, text button juga bisa, outline button, icon button,
Itu semua bisa digunain, tinggal pilihan kalian mau gunain pakai yang mana. Kita coba pakai apa ya? Pakai levated button lah. Duh, hapus ya. Oke, pakai elevated button. Nah, di sini di button ini ada on press, teman-teman. Nah, di sini bisa kalian isi fungsi yang dimana ketika kalian mengklik button tersebut, dia melakukan apa gitu ya. Jadi kita mungkin belajar dikit aja. Nah, childnya bisa diisi teks atau diisi kontainer, kontainer kali ya. Kontainer dulu, lalu minta child, childnya kita kasih teks, lalu kita kasih klik, May, keluar nggak tuh? Nah, ini coba. Oh, nggak bisa. Oke, berarti kita harus bikin fungsinya dulu, guys. Fungsinya kosong aja nggak apa-apa, guys. Nah, udah keluar, guys. Di sini kita dapat button klik me. Nah, cara tahu ini udah diklik gimana nih? Kalian bisa taruh print. Nih contoh aja ya. Um, Klik. Nah, kalau di fungsi kita harus pakai titik koma. Nah, ini berarti udah ngerespon nih. I'm click tuh udah dua kali ya. Oke, di sini udah ngerespon. Kita selesai button, lanjut lagi. Image. Nah, image penting juga nih biar konten di aplikasi kalian makin bagus ya. Menggunakan image ini daripada aplikasi kalian cuma tulisan ya. Kalian bisa tambah-tambahin image untuk menampilkan gambar di layar. Nah, gambarnya bisa dapat dari lokal, URL, atau aset yang dimasukkan ke dalam aplikasi. Nah, mungkin di sini aku mau contohin cara make image dari aset ya. Karena aset ini yang sering digunain dalam pengembangan aplikasi dan juga ini bisa juga sih image network. Oke, kita mau mulai ya. Gimana cara pakai image dengan aset? Pertama-tama guys, kalau pakai aset itu kita buat foldernya dulu. Kita namain foldernya assets. Nah, ini di luar ya. Jadi dia setara sama library. Jadi bukan di dalam library, dia di luar. Jadi dia susunan kayak gini guys. Aduh, ke close ya. Assets. Oke, udah ada. Oh, ini udah ada. Ini udah ada. Oke. Oh, udah punya folder aset. Nah, sebenarnya kita tinggal panggil aja guys. Body image dot asset. Tapi enggak semudah itu guys ternyata guys. Misal kita taruh ya di aset ya. gdg.jpg. Nah, masih belum dapat guys. Kenapa nih? Padahal pathnya udah benar kan assets slash gdg.jpg udah benar semua nih. Tapi masih belum dapat. Nah, untuk assets teman-teman, jadi kalian butuh ke PubSpec YAML, lalu scroll ke bawah di bagian Flutter. Nah, di sini ada comment to add asset to your application, add an asset sections like this. Nah, di sini kita tinggal uncomment aja. Nah, teman-teman yang belum ada ya, ini boleh diketik dan
coba hati-hati dengan indentasinya. Nah, jadi bisa error kalau indentasinya tuh eh nggak benar gitu, kayak kurang spasi, kurang apa. Itu jadi harus benar indentasinya pakai tab aja tuh ya guys ya. Nah, jadi sini kita langsung aja taruh assets. Oke, harusnya udah bisa ya guys. Tinggal kita ini apa nih? Oh, ini hapus saya nih. Oke, udah keluar guys untuk aset slash gdg.jpg-nya. Gede banget ya logonya. Nah, di image asset ini juga banyak properti yang bisa kita manfaatin. Bisa kita customisasi image-nya. Ukurannya berapa? Misal kita 200 ya. Taruh height 200. Nah, makin kecil ya. Nah, di sini juga bisa kita eh apa nih? Bisa kita lakuin. Nah, ini ada box fit ya. Nah, sebenarnya kalau eh untuk ngeclipping ini bisa pakai box fit. Ini pakai fit lalu box fit. Cuma kadang di aku nggak nggak works gitu guys. Jadi ini sekalian coba ya. Scaffold kita kasih background, colors, red. Oke, biar kelihatan ya. Nah ini eh misal kita kontainernya box decoration, lalu border radius circular. Ini kita mau buat lingkaran ya guys. Oke, aku contohin dulu nih. Kita mau buat lingkaran kayak gimana? Line color null. Oke, ini harus di sini. Nah, ini kecil aja deh. Oke, kita mau masukin gambarnya ke sini, guys. Oke, kita buat child yang tadi. Aduh, kita tulis lagi ya. GDG assets gdg.jpg. Di sini kita buat box fit ya. Cuma nggak tahu nih bisa atau enggak ya. Coba ya. Box fit cover. Nah, kadang-kadang nggak bisa, guys. Coba-coba yang lain juga nggak bisa. Nah, solusinya untuk ini aku itu pakai clip red. Nah, ini aku juga mau kasih tahu di sini ada tanda lampu ya, lampu kuning, bohlam. Ini juga best practice buat kalian. Kalau mau wrapping atau remove widget tanpa nggak tanpa harus capek-capek yang ngapus kayak gini ya. Nanti, nah susah kan untuk koma kurung-kurungnya yang mana nih hapus-hapusnya kan. Nah kalian bisa pakai lampu bohlam ini untuk remove widgetnya. Dan juga kalian juga bisa nge-wrapping otomatis dengan lampu ini. Misal kita mau pakai kontainer. Nah, dia otomatis ya nambahin untuk kurung dan komanya. Jadi memudahkan banget nih. Box. Nah, tadi kan kita mau masukin ke lingkaran ya. Kita mau buat ini lingkaran. Gimana caranya? Di sini ada sebenarnya clip red. Nah, clip red di sini widget Flutter di mana kita bisa nge-clipping dengan mudah. Nah, kita pilih yang circular.
Kalau kita berapa ya? Kalau lingkaran itu biasanya yang tinggi aja udah jadi lingkaran dia. Oh, nggak belum. 1000 lah. Nah, jadi lingkaran guys. Jadi solusinya gitu. Kalau gambar yang susah di fitting ya, pakai clip rect aja. Lanjut, kita ke styling. Nah, di styling, tadi kita udah banyak coba-coba ya, kayak textile, box decoration. Nah, di sini ada theme data. Theme data ini eh, bisa kita gunain ya, kayak dark mode di HP. Ini pakai theme data. Jadi kalian bisa lihat juga dokumentasinya di sini. Flutter, theme data. Nah, di sini ada videonya juga ya. Nah, ini ada contoh kodenya. Mana ya? Ada videonya Halloween ya. Nah, ini kalian bisa tonton. Nah, di sini Various parts of your app. dia kasih tahu This parameter dari morphs of kayak gini nih. Kalian bisa langsung ngubah semua kayak font, warna, background dengan tema data ini. Nah, dia nanti hasilnya langsung jadi kayak gini nih. Tuh, ngubah tema aplikasinya ya. Nah, dia ngubahnya cuma kayak gini doang, ngasih tema data. Nah, ini letaknya di mana, guys? Letaknya ada di material app di sini. Nah, di sini kalian bisa berkreasi lah di sini. Ada banyak yang bisa kalian lakuin tuh. Ini bisa kalian coba-coba eh untuk ngubah-ngubahnya. Kalau kalian mau punya dark mode atau tema tertentu ya, dengan cara mudah mengganti semua font. Nah, caranya di sini, guys, di tema data ini. Oke, lanjut kita ke di sini juga ada Google Fonts. Ini paket styling yang sering digunakan ya. Kalian oke, dikasih tahu di sini aja kali ya untuk package ya. Satu package saja ya. Biar kita bisa Command Shift P, Control Shift P kalau di Windows. Add dependency, kita cari Google underscore fonts. Nah, cara tadi sebenarnya cara yang sama kalau kita ngetik manual ya kayak gini Google Fonts. Nah, cuma kenapa tadi aku pakai Command Shift P? Karena aku juga nggak mau ini sih nyari versi-versi berapanya. Jadi aku pengen otomatis saja, otomatisasi. Jadi kita Command Shift P, add dependency, langsung Google underscore fonts, langsung langsung ke generate di PubSQL-nya dengan versi yang terbaru ya. Nah, cara pakainya gimana? Google Fonts ini. Nah, coba kita coba ya. Coba kita keluarin teks dulu. Misal teks Google Fonts. Oke, ini hapus dulu deh. Sakit mata. Nah, di sini kita bisa pakai style. Nah, yang dipanggil bukan teks style lagi, guys, tapi Google Fonts. Ini kan ya. Oke, kita cari tahu dulu deh, guys. How to use Google Fonts Flutter. Nah, ini package ya, PubDev. Nah, ini banyak banget package-package Flutter. Nah, ini nih. Oh, oke. Google Fonts. Dot. Nah, di sini banyak nih fonts-fonts yang bisa kalian pakai dari Google Fonts. Misal kita pakai Poppins. Nah, kenapa ini masih merah, guys? Karena di sini ada cons di teks. Nah, jadi kalau kalian mana yang masih cons ya? Oh.
Oke, kalau saling-saling biasanya kalau masih cons itu nggak bisa guys. Jadi kalian hapus dulu consnya, baru diketik ulang lagi. Nah ini udah bisa. Nah udah keganti ya guys. Fontsnya pakai fonts Poppins gitu guys. Jadi sebenarnya package nggak dijelasin di sini sih. Sekarang kita fokusnya di Flutter widget aja. Mungkin kalian kalau karena udah dikasih tahu, mungkin bisa di explore aja. Pakai Google Fonts-nya. Buat nanti tugas biar makin bagus tugasnya pakai Google Fonts boleh guys. Nah selanjutnya kita belajar flex layout widgets. Nah tadi kan kita nemuin masalah di mana eh, kontainer eh, kita mau buat widget lebih dari satu ya. Dari tadi kan kita pakai teks eh, beranaknya di satu widget doang kan. Nah, gimana nih cara bikin widget yang anaknya tuh banyak? Nah, solusinya di row and column. Jadi row and column ini adalah dua widget untuk mengatur tata letak atau penataan widget. Nah, bedanya sama kontainer, kontainer itu dia anaknya tuh satu, dia child. Sedangkan row and column ini dia pakainya children. Jadi childrennya childnya tuh ada banyak. Kayak gini guys. Dia ada teks, 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 teks. Dia bisa nampung beberapa widget dalam satu widget, yaitu row atau kolom. Sedangkan kontainer, dia hanya bisa menampung teks. Jadi di row ini sama kolom perbedaannya ada di eh, orientasinya. Row ini menata widget secara horizontal, sedangkan kolom secara vertikal. Gitu guys. Nah, cara makainya juga gampang ya. Tinggal row, children, sama kayak kontainer. Child kan langsung teks. Nah ini children sedang pakai kurung kotak apa nih kurung kotak ya. Lalu tinggal masukin aja widget-widget yang pengen kalian masukin. Nah perbedaannya ada di alignmentnya guys. Nah di sini kita pahamin dulu ya perbedaan di column. Main aksisnya itu dia horizontal guys, atas ke bawah. Nanti kalian bakal temuin main aksis sama cross aksis. Jadi ada perbedaan nih di row sama column. Jadi kalian harus pahamin kalau di column itu karena dia penataan untuk apa nih? Penataan untuk vertikal. Jadi dia eh main aksisnya tuh vertikal, cross aksisnya yang horizontal. Sedangkan row main aksisnya yang horizontal, cross aksisnya yang vertikal. Jadi nah ini kenapa dia di tengah nih? Karena mungkin cross aksisnya di center. Nah, ini di tengah, mungkin cross axis-nya di center. Mari kita coba ya, guys. Kita bikin body, column, column, children. Oke, kita udah punya column nih. Mungkin kita kasih kontainer. Kita coba buat kayak gini ya, kotak-kotak aja. Kontainer. Nah, kontainer eh nggak bisa ya, guys, pakai cons. Jadi dihapus dulu. Nah, di sini kita bikin ininya dulu. Misal width 100, height-nya 100. Saya kasih colors dot red. Oke. Nah, karena kalem widget selanjutnya yang kita taruh di sini di children akan dibawa guys. Mungkin kita kasih nama blue, warna blue. Nah, di bawah ya. Selanjutnya juga gitu guys. Green. Nah, ke bawah ya. Nah, coba kita ganti row. Nah, kalau kita ganti row dia langsung orientasinya horizontal ke dari kiri ke kanan karena defaultnya gitu ya dari kiri ke kanan. Nah kalau kalian mau ngatur dari kanan ke kiri mungkin ada properti-properti lain yang harus kalian eh, ini ya customisasi. Nah
Di sini guys, di row and column ini, properti yang biasa digunain itu adalah alignmentnya. Jadi alignmentnya itu ada main axis alignment sama cross axis alignment. Oke, tadi kan pemahaman kita kayak gini ya. Kita lagi pakai row, main aksisnya itu dia horizontal dari yang kiri ke kanan ya. Cross aksisnya atas ke bawah. Oke, berarti kita coba perbedaan ukuran ya, biar kita bisa ngeliat juga. 80, bisa nggak? Oke, ada perbedaan ukuran ya. Atau kita tampung dulu nih di kontainer. Biar kelihatan jelas ya, kayak ini terlalu atas kayak kontainer. Eh, color, colors, number, width 500, height 500. Oke, ini bisa di center aja. Bisa nggak? Oke, berarti kita butuh alignment ya, nggak bisa di center. Nah, oke, kita coba mainin main axis alignmentnya dulu. Tadi main axis alignment adalah dari kiri ke kanan ya, horizontal ya. Caranya gimana? Dicek lagi, men. Nih, dia butuh main axis alignment. Berarti kita kasih main axis alignment dot. Nah, di sini ada center and space around, space evenly, start values. Boleh kalian coba-coba perbedaannya apa tuh? Kita coba center ya. Nah, center dia ke tengah ya. Terus ada space around. Nah, space around tuh dia ngasih spasi di sekitar tiap widgetnya ya. Nah, makanya di sini ada spasinya. Nah, ada juga space evenly. Ini spasinya sama rata ya. Space evenly. Lalu ada space between. Ya, di mana dia ngasih space di antara aja. Jadi untuk eh, kiri kanannya dia nggak perlu gitu Kak. Kalau mau ada kiri kanannya itu ada di space around. Gitu guys. Oke, nah di sini kan gimana nih? Aku maunya yang merah ini sama rata nih dirinya. Ada di cross axis alignment. Gonta-gantinya. Cross axis alignment. Di sini ada center and start stretch. Bisa kalian coba-coba. Nah, coba kita coba N ya. Nah, N dia langsung ke bawah nih. Bawah banget. Terus ada center. Nah, center dia di tengah ya. Karena ini kita kanvasnya ini di kontainer, guys. Kita coba lagi start. Nah, start di atas dia. Nah, ini bisa kalian mainin nanti kalau pas hands on. Karena nanti kita mau hands onnya adalah slicing. Tugasnya ya maksudnya hands on ini. eh nah, ini mempermudah kalian lah nanti untuk memperbagus tugas-tugas hands-on kalian. Oke, sampai situ kita lanjut dulu. Ada widget expanded, yaitu widget yang digunakan untuk memberikan ruang tambahan atau expansion dalam sebuah row atau column. Nah, expanded itu apa sih guys? Nah, di sini nih, dalam kode, tadi kan kita bikin row, children-nya container, 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 container. Nah, di sini eh, kalian bisa wrapping container, salah satu container pakai expanded. Nah, misalnya tadi kan kayak gini ya, eh, si kontainernya tuh masih ada ruang. Nah, gimana nih biar si salah satunya ngisi ruang ini?
Nah, kalian kasih expanded ini guys, si widget expanded ini. Kita coba taruh yang biru ya. Wrap sama widget lalu tulis expanded. Nah, dia otomatis ngisi ruang guys, ngisi ruang sisa, di layar. Jadi full gitu. Nah, sebenarnya di sini kalian bisa atur sih guys untuk ukurannya. Kalau kalian mau eh misal kalian mau ukurannya tuh tetap full tapi tetap sama rata. Kalian bisa kasih expanded juga. Cuma di sini bisa kalian atur namanya flex. Nah, di sini bisa kalian atur flexnya berapa. Misalnya 2 tuh. Nah, ini misalnya flexnya 2. Nah, ini sama rata nih guys, kanan kirinya. Ini biru sama merah. Width-nya itu sama. Nah, ini juga bisa kita iniin. Flex. Expanded. Si flex 2 juga. Nah, ini dia sama rata nih. Jadi bisa dimainin di flex ini guys. Kalau untuk expanded untuk ngisi-ngisi ruang kosong. Gitu. Semoga kebayang ya guys. Kita lanjut lagi. Stack. Nah, stack apa nih guys? Stack adalah widget yang memungkinkan kamu untuk menumpuk widget-widget anak di atas satu sama lain. Artinya widget anak pertama akan ditempatkan di bawah dan widget berikutnya akan ditempatkan di atas widget sebelumnya. Oke, jadi di stack ini tadi kan kita belajar tentang row and column ya. Row and column itu kan untuk tata letak horizontal dan vertikal ya. Nah, kita nemuin baru lagi nih namanya stacks. Nah, untuk ilustrasinya bisa kayak gini nih. Tadi kan kita kayak gini ya, dua dimensi gini ya. Nah, stack itu dia eh, ditumpuk gitu guys. Nah, ini semoga kebayang ya dengan gambar ini ya. eh Mungkin kita coba ya bikin kayak gini. Nah, ini teman-teman bisa di challenge juga nih. Gimana nih cara bikin widget ini? Idenya gimana? Eh Kalau bisa cuma pakai row and column, coba nanti dikabarin ke aku ya kalau bisa pakai row and column kayak gini nih. Nggak boleh ini ya, nggak boleh pakai gambar. Jadi harus pakai kontainer, kontainer aja, kontainer terus diwarnain aja. Jadi gimana nih cara bikin kontainer yang luarnya hitam, dalamnya putih? Bisa juga sih pakai border ya, diidein pakai border. Nah, tapi maksud aku bukan di situ guys. Jadi ini eh ada berapa widget nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Jadi ada 7 widget di sini guys. Jadi kok bisa ada 7 widget di sini? Berarti ada yang ditumpuk-tumpuk kan? Nah, bener. Jadi di sini ditumpuk-tumpuk guys. Jadi widget ini eh, numpuk si widget yang abu-abu ini. Jadi yang hitam numpuk ke abu-abu ini, yang putih numpuk si hitam ini. Caranya gimana? Kita masih 11:07, kita kejar waktu ya. Oke, caranya gimana? Bikin kontainer, ya kan? Kontainer. Kita bikin width-nya 500 dulu dah. Sama head 500. Terus color, coba kita pakai samain aja ya gray. Oke, gray. Aduh, kegedean nih. 300 deh. Oke, ini kita bisa center nih guys. Biar kita enak lihat ya. Pakai widget center untuk eh tata letaknya di center ya. Di center body. Oh ya, sebelum aku lewat lebih jauh ya. Jadi yang atas itu adalah up bar teman-teman. Nah, yang di tengah-tengah ini adalah body. Jadi kalian bisa melakukan apa saja di body. Nah, di sini juga ada namanya bottom navigation bar. Nah, nanti bottom navigation bar itu ada di sini. Lalu ada drawer. Nanti itu untuk ngeluarin apa ya? Nanti ada hamburger. Nanti ada seats keluar dari samping. Nanti kita belajar di situ ya.
ada slide-nya. Oke. Center. Nah, kita mau buat kayak gini. Ntar kita ubah dulu sini deh. Oke. Nah, kita mau keluarin ini. Child container center. Oke. Jadi karena kita harus pakai stack, jadi kita wrapping kontainer ini pakai stack. Stack. Nah, kenapa error? Karena ini child. Child hanya bisa menampung satu anak guys, satu anak widget. Jadi stack tuh cocoknya tuh sama children. Nah, children itu dia butuh siku apa kurung siku. Nah, itu namanya kurung siku. Nah, baru dia nge-error. Nah, di sini baru kita bisa ngasih kontainer misal width-nya biar kelihatan kita kasih lebih kecil ya guys. Dan warnanya kita kasih colors black. Oke. Nah, ini udah ditumpuk nih guys si abu-abu ini dengan hitam ini. Cara ngatur tata letaknya gimana, Kak? Nah, untuk ngatur tata letak ya, kalian bisa pakai position, alignment, atau align. Mungkin di sini aku kasih tahu cara yang ini ya, yang fleksibel, yaitu align. Nah, kalian bisa eh, wrap kontainer kalian dengan align. Nah, di align, di sini kalian bisa alignment, alignment. Nah, di sini ada bottom center, bottom left, bottom right, center, center left, dan sebagainya. Bisa kalian atur, kalian mau taruh di mana. Atau kalian, eh loh ini kenapa ke sana ya? Ada ini hapus dulu deh. Ini stuck mana sih? Kita digabung dulu ya. Kontainer biar nggak kemana-mana. Height 500, width 500. Oke, ini color. Oke, nah cara gini guys. Oke, nah ini bisa dikasih top top left mungkin ya. Di sini di atas ini. Jadi ini udah ketumpuk-tumpuk ya guys. Untuk widget-widgetnya. Ini cara lain untuk tata letak. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah belajar tentang alignment ya. Tapi alignment ini masih terbatas gitu. Dia bottom center, bottom left, bottom right. Tapi kalian butuh misal kayak sedikit agak ke kanan, sedikit agak ke bawah. Nah, itu kalian bisa pakai position. Nah, position ini dia ngasih angka kayak koordinat gitu ya. Nah, kalian bisa explore position ini kalau kalian mau naruh suatu widget yang ada di stack di posisi tertentu. Jadi kalian bisa pakai position untuk ngatur tata tata letaknya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi ilustrasinya ya. Oke, dari tadi kita eh main-mainnya di satu halaman aja ya. Nah, kita ketemu nih namanya navigation atau routing. Oke, navigation dalam Flutter mengacu ke berpindahnya aplikasi antar tampilan atau halaman yang berbeda dalam aplikasi. Jadi Flutter nyediain berbagai cara untuk mengelola navigasi antar layar atau tampilan sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan berbagai bagian aplikasi dengan mudah gitu. Jadi di sini ada dua jenis utama navigation. Yang pertama ada basic navigation yaitu push and pop atau push and pop yang pakai apa ya? Bentar. Jadi kayak gini guys caranya.
Cell container. Oh, kita bikin ini deh. Elevated button. Press. Nah, ini kan kalau kita buat button kan kayak gini. Lalu kita kasih teks. Teks mungkin klik. Ini. Oke. Nah, navigation tuh gimana caranya? Kasih, jadi navigation dia itu fungsinya itu navigator. Navigator dot ada pop, ada push. Jadi ini kayak stack ya. Mungkin teman-teman ada yang belum dapat mata kuliah struktur data. Jadi di struktur data itu ada namanya stack. Tadi yang seperti kita bahas ya, stack. Nah, cara kerja stack itu, yang pertama ditaruh itu bagaikan piring ya. Yang pertama ditaruh itu dia paling bawah. Dan yang terakhir ditaruh itu dia paling atas gitu kan. Nah, tapi ketika kita ngambil piring pasti yang diambil tuh yang paling atas kan. Jadi bukan yang paling bawah. Jadi ketika kita nge-push eh, itu dia paling atas dan kita kita nge-pop dan itu yang paling atas juga yang eh, hilang gitu. Jadi kita coba aja ya. Ketika kasih push. Nah, di sini ada konteks dan root ya. Nah, rootnya ini caranya kayak gini. Kita ngasih kayak gini, kita belum ada ini lagi. Sebentar ya. Kita bikin fungsi kita bikin halaman baru deh. Apa ya? Second page. Udah. Nah, oke. Oke guys, jadi tadi sebelumnya kita belum pernah bikin patch dari awal ya, from scratch. Jadi di Flutter kita bikin patch caranya pakai stateless atau stateful. Jadi caranya itu bisa kalian tulis STL itu stateless dan STF untuk stateful. Jadi daripada kalian nulis import dan lain-lain dari awal dan metode build dari awal, ini ada cara cepatnya pakai STF atau STL. Jadi kita pakai STL aja. Nah, di STL ini langsung ke generate importnya dan eh, kelasnya nih. Kita bikin namanya halaman second page. Nah, di sini kita udah ada method build ya. Terus ada placeholder. Oke, kita coba akses second page ini. Ini udah kebuat nih guys, halaman second page-nya. Mungkin kita kasih scaffold dah. Scaffold biar nanti kita ketemunya enak. Body, center, child, text, kamu, ini aja. Selamat datang di second page. Oke. Nah, semoga kita ketemu ya sama sambutan ini. Caranya untuk navigator. Wait, aku lupa nih. Navigator. Soalnya udah lama nggak pakai navigator. Nanti kita bahas state manajemen guys. Jadi aku udah lama nggak pakai provider. Yang aku gunain tuh GetX Navigator class. Cara gimana? Konteks. Oke, cara gini. Build konteks push. Cara yang aman nggak ada nih. Push. Nah, ini aja lah. Oke.
Oke, caranya material page rouge. Lalu, nggak catatan dulu ya. Sorry. Start action button, navigation. Oke, sorry guys. Lupa guys. Builder, mata, builder, konteks. Dia ada cara cepet tuh. Konteks, second page. Ada nggak? Nah, ketemu nih, second page. Oke, jangan lupa titik koma kalau fungsi ya. Oke, harapannya ketika kita ngeklik elevated button ini, si click me ini, kita masuk halaman kedua. Kita coba ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kayak gitu guys. Jadi, si navigator ini nge-push halaman second page. Si second page ini yang tadi kita buat, yang ada teksnya ya. Kita disambut nih, selamat datang di second page, berarti kita udah berhasil ke second page ini. Jadi teman-teman yang pengen buat 2 halaman atau lebih, bisa pakai nih navigator untuk pindah-pindah halamannya. Navigator. Nah, cara balik ke mainnya gimana? Cara balik ke mainnya, kita bisa bikin lagi guys. Mungkin kita kasih elevator button lagi. On press. Mungkin kita copy aja ya. Copy elevated button. Oke. Oke, di sini eh tadi yang kita lakuin adalah push dan sekarang kita tinggal ngepop aja guys. Nah, ngepop itu caranya lebih simple, yaitu navigator dot pop. Nah, pop konteks. Nah, jadi di pop ini eh yang dikeluarkan ya, yang seperti aku bilang tadi, bagaikan piring ya. Kalau kita naruh piring satu nih, kita taruh yang diambil itu pasti yang paling atas, nggak mungkin yang di tengah-tengah ya, karena nyusahin ya. Jadi itu ini aja, bayangan aja untuk stack navigator pop. Jadi yang dilakukan pop ini adalah mengeluarkan layar yang paling terluar gitu. Yang tadi kan yang di-push kan second patch ya. Jadi yang di pop juga second patch. Kita coba ya. Elevated button, click me. Oke, balik lagi. Itu udah ke pop. Nah, apa yang terjadi guys kalau kita ngepop sampai habis? Ini kan piring terakhir ya, bayangannya ya. Kalau kita ngepop lagi, hilang layar kita guys. Nah, scaffoldnya habis guys. Jadi hati-hati kalau ada eh, nggak sengaja ya ngepop berkali-kali. Nah, kalian layarnya bisa hitam gini guys. Jadi hati-hati kalau navigator pop ini penggunaannya ya. Oke. Nah, di sini ada error. Mungkin kita bisa restart aja. Aduh, kealangan lagi nih sama. Oke, udah balik lagi ya guys. Oke nih, ada ilustrasinya ya. Go to second page, go to back home. Nah, start management tadi udah aku sebut-sebut ya. Jadi guys, sebelumnya di start management ini, aku udah lama nggak pakai provider. Jadi si Flutter ini defaultnya itu provider guys. Jadi ada banyak state management
kayak Veloci, eh, Riverpod, eh, GetX. Nah, yang aku pakai tuh sekarang tuh GetX. Jadi di GetX ini mempermudah kita banget. Jadi apa-apa tuh cepet gitu. Tadi kan kayak Navigator Pop, push, kita cuma pakai get to, get to, get to, get to. Kayak gitu guys. Nah, untuk bikin page juga gampang. Tinggal get, create, bla bla bla. Nah, itu langsung ke generate dengan struktur file yang mantep ya. Udah tertata rapi. Nah, tadi kan kita pakai provider kan masih manual ya. Mungkin kalau di provider tuh struktur foldernya tuh kayak screens, model, dan lain-lain. Ada banyak tipenya guys. Jadi mungkin kalian eh, kalau mau tahu arsitektur tertentu tentang Flutter ini bisa di search saja. Mungkin saranku cari tahu tentang clean arsitektur itu bisa banget dipelajarin kalau mau eh, struktur folder kalian rapi gitu. Dan nanti tentunya di clean arsitektur tersebut kalian kalau ada error tuh ngerjainnya itu aman gitu, nggak eh, mengganggu satu sama lain gitu. Nah, itu pentingnya arsitektur sih guys. Kalau kalian mau pelajarin, boleh searching-searching tentang arsitektur. Nah, oke, jadi di provider ini ada yang namanya stateless dan stateful guys. Jadi perbedaannya di stateless ini eh, artinya itu widgetnya itu immutable guys, nggak bisa diubah apa nilainya atau statusnya kayak tadi ya. Awal-awal kita ketemu yang nambahin angka itu pakai stateful. Dia angkanya berubah kan. Karena pas diklik berubah. Nah, kalau stateless tuh nggak bisa kayak gitu, guys. Mungkin bisa, tapi dia pakai state management lain, si getX. Nah, itu getX itu pakai stateless semuanya, guys. Tapi dia manfaatin OBX, jadi nilai-nilai dari widget itu bisa berubah. Nah, sedangkan di provider ini harus pakai stateful, yang dimana di stateful ini widget-widget itu bisa mutable, bisa diubah. Nah, untuk cara kerjanya juga berbeda guys di stateless dan stateful. Di stateless tuh langsung method build. Di stateful tuh ada create state, init state, terus set state. Nah, jadi berkali-kali gitu. Jadi kan kalau stateless itu sekali buat UI langsung langsung semua gitu. Jadi pas ada perubahan dia nggak ada lagi. Makanya di stateful ini ada namanya set state. Jadi di sini kan kita ngebuat UI, create state, inisialisasi biasanya kan. Nah, inisialisasi ini biasanya narik data dari database ya. Biasanya kalau di pengembangan mobile. Nah, di set state ini misalnya kita mau perubahan nih. Perubahan misal widget-widgetnya tuh kayak text field, checkbox itu butuh stateful guys. Karena dia nilainya kan berubah ya. Jadi butuh set state untuk nge-build lagi UI-nya agar terlihat di layar. Nah, jadi itu perbedaannya untuk stateless dan stateful. Jadi teman-teman kalau yang masih bingung, terus aku pakainya apa dong? Eh, kalau mau buat stateless atau stateful. Nah, itu tergantung kebutuhan kalian. Nah, kalau kalian apa layarnya UI-nya cuma ngasih informasi statis, nggak ada perubahan, nggak ada apa, nilainya gitu-gitu aja pakai stateless. Tapi kalau kalian kayak login, login terus apa ya, edit-edit itu pakai stateful guys. Karena kalau nilai-nilai berubah gitu, disarankan pakai stateful. Karena di stateless itu dia metodenya langsung build gitu. Jadi nggak ada set-set, takutnya nggak kesimpan perubahan-perubahannya. Oke, selanjutnya kita belajar widget-widget lainnya. Nah, widget-widget lain ini salah satu widget dari scaffold, yaitu yang pertama ada floating action button.
Nah, floating action button itu letaknya ada di sini, guys. eh di sebelah kanan bawah layar. Jadi floating action button tuh biasanya digunain kalau misalnya aplikasi kalian tuh ada fitur utamanya tuh dia ngasih apa ya? Kayak membuat entry baru, edit data atau dan lain-lain. Biasanya dikasih floating action button. Jadi biasanya dia tuh terlihat mengambang di atas tampilan konten dan seringkali diposisikan di sudut bawah layar. Nah, sebenarnya kalian bisa juga eh nyambungin floating action button itu ke bottom navigation bar. Kalau teman-teman pernah lihat yang ada tombol di sini plus atau apa, add atau apa, itu floating action bar yang di merge sama bottom navigation bar. Nah, bottom navigation bar-nya sendiri ini widget yang digunakan untuk membuat bilah navigasi di bawah aplikasi, di bagian bawah aplikasi. Nah, ini kayak gini nih. Ada tiga navigasi ya. Ada home, search, profile. Jadi di sini eh, biar kalian mudah untuk berpindah aplikasi. Biasanya aplikasi-aplikasi zaman sekarang sih pakai bottom navigation bar ya, biar mudah pindah-pindah halamannya. Nah, ada juga namanya drawer. Kalau kalian eh, butuh clean aja ya, kayak contohnya apa ya? Gmail. Oh, Gmail masih ada bottom navigation bar ya. Nah, Gmail itu kan dia di HP itu kan ada pakai drawer ya. Pakai drawer buat navigasinya tuh lebih banyak gitu. Jadi di drawer ini memungkinkan kalian untuk navigasi yang lebih banyak. Kayak di Gmail ini sampai bawah tuh bisa di scroll, bisa milih ya. Jadi kalau kan nggak mungkin kan kalian naruh semua navigasi di bottom navigation bar. Jadi solusinya ada di sini nih, di drawer. Kalian bisa taruh di drawer aja. Slide out menu di sisi kiri atau kanan layar. Itu nanti ada juga namanya bottom sheet, dia dari bawah guys. Nanti itu bisa explore sendiri ya. Nah, selanjutnya ada namanya scrollable view. Nah, scrollable view ini atau scroll view istilah umumnya ya pada widget. Nah, yang biasa di scroll-scroll ya. Tadi kan kita belum sampai ini kan sampai bawah banget kan. Nah, kita coba aja deh. Kita kasih kontainer height 200, width 200. Apa nih? Body scaffold. Aduh, atau formatku hilang. Oke, color. Aduh, size box. Container. Kalau size box tuh nggak bisa ya guys, ngasih warna. Harus kontainer. Jadi lebih teliti. Nah, oke. Nah, mungkin kita kasih kolom ya. Kolom kita bikin yang banyak nih. Ini red, blue, green. Nah, udah kena nih guys. Bottom overflow by 14 pixels. Jadi overflow nih guys. Solusinya gimana Kak? Eh, ketika kita nambah lagi 214 pixel. Nah, solusinya itu ada di scrollable view. Jadi di scroll label view ada single set scroll view, list view, grid view. Ya, ini kita bisa pakai yang mana aja ya. Cuma kalau kalian udah punya kolom, biasanya itu pakai single set scroll view. Nah, list view ini sebenarnya caranya sama, cuma nggak perlu pakai kolom ini sih. Jadi langsung list aja. Nah, di sini kita wrap
dengan scroll single child scroll view. Oke. Nah, di sini kita udah dapat. Ini kita biar kita ini bisa nggak ya? Oke. Nah, di sini kita udah dapat ya. Nah, single child scroll view. Nah, di single child scroll view ini kita bisa juga ngasih properties lain kayak scroll direction. Nah, dia minta axis ya. Axis horizontal atau vertikal. Coba horizontal ya. Nah, kalau horizontal kan kiri ke kanan ya. Berarti kita pakai row. Row. Nah, kalau kita pakai row, ini kita udah bisa pakai nih scrollingnya horizontal. Nah, gitu guys. Jadi teman-teman, kalau mau eh, butuh ruang lebih, ini bisa nih pakai single child scroll view. Jadi widgetnya bisa di scroll nih ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Tinggal pemakaiannya aja. Mau kayak gimana? Oke. Nah, contohnya ada di sini ya. Ini pakai list view guys. Jadi generate dari 1 sampai 40. Oke. Saatnya udah habis. Sampai sini ada pertanyaan yang mau dipertanyain teman-teman? Pak, saya ingin bertanya, Boleh. Kemana ya? untuk Baik. mobile dev ini dia bisa seperti web develop gitu nggak sih? Kayak ada CSS-nya biar lebih mudah, kayak stylenya itu nggak perlu di satu halaman. Jadi stylenya itu tinggal dipanggil-panggil aja. Boleh diulang nggak? Tadi putus-putus suaraku pindah halaman ini. Jadi saya pengen tahu kalau misal di dalam mobile dev ini dia tuh bisa nggak sih kayak web gitu, dia ngebuatnya tuh stylenya melalui CSS gitu. Jadi kita tinggal memanggil semuanya tuh melalui div, jadi nggak perlu bikin ulang stylenya. Mem- eh, oh bisa guys. Jadi tadi kan udah di tadi yang nanya siapa ya? Yang nanya siapa ya? Syafnat ya? Saya maaf Nat, ya. Oke, Syafnat. Tadi kan udah di ini ya, disebut juga namanya tem data, tema. Jadi eh, kamu tuh bisa ngeset fontnya nih nanti pakainya apa aja. Itu nanti di tema data itu kalian bisa langsung ubah semua temanya. Jadi pakai tema data itu untuk kalau mau langsung ubah semua ya kan. Tadi kan kamu butuhnya kayak CSS, gantinya di CSS aja kan. Karena dari tadi aku styling tuh satu persatu ya, satu-satu per satu widget. Iya, jadi Ya. kayak satu widget di satu halaman gitu. Heeh. Atau kamu juga bisa bikin custom widget. Nah, custom widget jadi caranya gini. Mungkin bikin widget, bikin file aja. Mungkin kita bikin button ya. Biasanya kita gini sih, kalau mau bikin eh, button yang sama, kita bikin misalnya GDG button. Nah, jadi yang dipakai tuh bukan si button siapa? Si Flutter. Jadi pakai GDG button. Karena di GDG button ini kita udah macam-macamin kan, udah kita customisasi si buttonnya. Jadi tinggal pakai-pakai aja. Daripada kita manggil si elevated button lagi, kita ganti-ganti lagi si properti-propertinya. Jadi kita lebih baik bikin custom widget. Jadi tinggal panggil aja. Jadi gampang gitu. Nggak usah ngebuat-ngebuat lagi dan lebih efisien sih di sini. Langsung tinggal panggil dan lebih kodenya jadi lebih kecil gitu.
Tinggal panggil aja di sini. GDG. Nah, panggilan itu cuma kayak gini, guys. Nah, cuma kayak gini. Daripada kita bikin elevated button kan. Elevated button propertinya ada banyak. Bikin kita eh, line code-nya lebih banyak. Nah, lebih baik kalau mau lebih efisien pakai custom button. Nah, TM data juga membantu juga. Nanti kalian bisa coba-coba. Ini cara balik ke Meet-nya bisa yang gampang nggak sih? Oke, gimana, Nat? Apakah menjawab? Menjawab, Kak. Terima kasih ya, Kak, atas jawabannya. Oke, thank you, Nat. Iya, sama-sama, Kak. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lain yang mau dipertanyakan? Sambil ngobrol-ngobrol aja ya. Oh iya Kak, itu apa yang tadi dokumen yang dari scan QR tuh nggak bisa diakses Kak? Oh, nggak bisa diakses. Error 404. Bitly bukan? Iya yang Bitly. Tidak ditemukan 404. Coba ya. Oh bisa. Bisa, bisa. Coba di ini lagi. Nanti aku kirim juga di grup boleh. Saya soalnya soal error 404 nggak tahu kenapa kan. Nggak tahu scan QR saya yang error. Oke, mungkin dikasih linknya aja ya di chat. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, sambil ngobrol guys. Kita, aduh ini ganggu banget dah. Hilang ini gimana ya? Oke, tadi ada stateless stat full kita. Nah, ngomongin package sih. Nih, teman-teman, getX state management yang tadi aku sebutin. Nah, sebenarnya ini bagus nih guys. Cuma untuk awal-awal kalian ke provider aja. Jadi provider itu defaultnya Flutter. Jadi kalian pahamin aja dulu ini ya. Kalau udah paham, boleh ke getX. Nah, sayang kalau langsung ke getX ya, nggak tahu provider. Karena provider tuh defaultnya Flutter. Jadi mendingan pahamin di Flutter di provider ini dulu. Nah, nanti ada namanya Riverpod, Veloci, Qubit. Itu bisa kalian pelajarin kalau mau nambah-nambah state management. Nah, state management tuh ada kelebihan kekurangannya masing-masing guys. Jadi dipakai senyamannya kalian aja. Nah, di sini di package ini. Nah, ini kenapa Flutter jadi populer ya? Karena komunitasnya tuh cepet banget ya. Apa ya? Emoji, avatar. Kemarin tuh aku ada nemu ya. Dia kayak bikin foto profil pakai avatar gitu guys. Avatar. Dan itu package kita langsung pakai aja, jadi nggak usah ngoding dari awal gitu. Nah, OP Flutter itu di sini nih guys. Komunitasnya banyak dan orangnya baik-baik gitu. Package-package-nya di upload di sini guys. Jadi kita tinggal langsung pakai. Jadi kalian kalau butuh apa-apa cari aja. Misal kalian butuh chart ya. Cara bikin grafik gimana? Nah, ini ada nih guys tuh.
tinggal dipakai aja Syncfusion Flutter Chart. Nah, kalian bisa ngeluarin chart nih di Flutter, tinggal dipakai aja. Itu. Apalagi ya? Ya, kira-kira gitu guys. Mungkin ke Flutter ya. Flutter Dev. Nih, website Flutter. Nah, di sini ya. Dia cepat compiles to ARM, Oriental Machine Code, as well as JavaScript. Nah, dia multi-platform, bisa ke desktop, bisa ke web, tablet, dan lain-lain guys. Jadi kekuatan Flutter juga di sini ya. Kekuatan multi-platform. Lalu trusted by many. Nah, banyak dipakai sama orang-orang ya. Disupport sama Google juga, dipakai sama Google juga. Nah, kayak Google Ads itu dibuatnya pakai Flutter guys, ternyata. Google Ads itu. Google Play mungkin ya. Terlupa saya. Nah, ini ada seamless integration. Nah, nanti kalian mungkin belajar Firebase untuk database. Nah, itu dia integrasi ke Flutter tuh gampang banget. Jadi mempermudah kalian ya untuk bikin aplikasi. Nah, dia tuh integrasi ke Google Service tuh gampang banget. Mau pakai Google Ads yang buat monetize aplikasinya bisa pakai nih Google Ads. Atau mau upload ke Google Play bisa Google Pay, Google Web dan lain-lain, Google Maps. Silahkan di explore aja guys. Oke, mungkin udah 11.46 aku announce buat tugas ya. Oke, jadi tugasnya guys, untuk minggu ini kalian tugasnya itu slicing UI, membuat UI yang sesuai dengan wireframe di kanan ini guys. Nah, jadi ini wireframe-nya sebenarnya terlalu simple ya. Mungkin kalian bisa lebih kreativitas lagi. Jadi ini sebenarnya bikin kartu nama atau bikin kayak KTM lah ya. Di sini bisa kasih kalian kasih foto kalian, nama, hobi atau jurusan. Nah, ini alamatnya di mana, bla 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 boleh. Nah, ini boleh juga dikasih button di bawah ya. Di bawah mungkin bisa kalian tujuin tuh ke LinkedIn kalian atau Instagram kalian. Jadi ketika ngeklik button ini arahnya tuh ke Instagram kalian. Nah, karena tadi button untuk yang button nggak aku jelasin yang apa pad ke URL tertentu. Jadi kalian bisa eksplorasi gimana nih cara ketika kita ngeklik button itu dia ke URL tertentu. Jadi ngebuka URL tersebut gitu. Nah, di sini icon. Nah, icon bebas ya. Mungkin kalian taruh di awal sini buat prefixnya. Lalu nanti di sini teksnya bebas. Atau icon di sini boleh. Nah, yang penting kalian udah implementasi Akbar, yaitu yang atas ini ya. Image, text, icon, sama button gitu. Jadi tugasnya simple. Kira-kira gitu. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada, Kak. Aman ya? Kalau ada yang mau ditanyain boleh nih tentang sesi kita hari ini. Maaf mau nanya untuk Boleh? yang button tadi itu maksudnya gimana? Maksudnya langsung ke Instagramnya atau gimana maksudnya? Iya, jadi di button itu kalian bisa taruh URL.
Nah, jadi tugas kalian tuh gimana caranya ketika ngeklik button itu eh, ngarah ke URL tersebut. Berarti langsung kebuka ke Instagramnya langsung gitu ya, Kak? Iya, Iya. Oke, makasih, Kak. iya. Sama-sama. Jadi harusnya gampang ya. Harusnya. Nah, mungkin kalian bisa minta bantuan GPT atau Stack Overflow. Boleh aja guys. Aman. Banyak cara. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Kita tunggu 1 menit lagi kali ya. Sebelum kita eh, pindah ke room utama. Oke, nih dapat info. Deadline penugasan di tanggal 20. Jadi kalian ada waktu 12 hari untuk ngerjain. Seharusnya sehari udah selesai ya. Karena mudah banget. Tinggal slicing UI aja. 1 halaman juga. Oke, ini udah 1 menit karena nggak ada pertanyaan. Mungkin aku tutup. Terima kasih teman-teman udah berpartisipasi untuk sesi hari ini. Semoga ilmu yang tadi aku bagikan bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih teman-teman. Boleh lanjut ke room utama. Sama-sama, Rayaska. Terima kasih juga, Kak. Terima kasih juga, Edsel, sudah Makasih, Kak. hadir. Yuk, sama-sama. Yuk, sama-sama. Ilham, Ilham, Dewi Puspita, Putri. Thank you.